Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ali Imran 110 yang bermaksud kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu orang Islam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Dengan syarat ada 3 ciri. Sebagai sebaik-baik umat, karena pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu menyuruh akan kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kamu mencegah daripada kemungkaran. Sifat yang ketiga, wa tu'minuna billah. Kamu beriman dengan Allah. Dan jikalau ahli kitab beriman, sebagaimana kamu beriman, niscaya adalah ianya kebaikan bagi mereka.
sebagian mereka ada orang-orang yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jemaah sekalian, hari ini kita akan teruskan siri kajian kita tentang hadis an-nabawiyah, masih berkaitan dengan Kitabul Jami' bab al-birru wassillah. Pada siri lepas kita pelajari hadis yang ke-1494, jika bukunya sama. Atau mungkin hadis yang ke-1389, mungkin dalam buku yang lain. Yakni hadis yang berkaitan dengan adalah alal khair, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lalu kita mau juga orang lain pun mengetahui mana baik, mana buruk. Amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah beramal, mengamalkan mana yang baik dan meninggalkan yang buruk. Kita sudah buat yang ma'ruf dan tinggal yang munkar. Kita pun mau orang lain pun buat yang ma'ruf, tinggal yang munkar. Usaha kita menunjukkan orang lain, mengajak orang lain, memahamkan orang lain, menyeru pada orang lain untuk buat yang baik dan tinggal yang tak baik. Rasul SAW memberi jaminan kita akan mendapatkan ganjaran semisal mereka yang mengamalkan, yang melakukannya. Ini minggu pada siri lepas setelah kita bicarakan banyak lebar apa maksud falahu ajrun mislu ajri fa'ili. Sekarang jamaah sekalian, mungkin yang jadi masalah bagi kita, seperti mana yang saya singgung sedikit pada siri lepas, gimana jika ada orang kata, awak buat salah, tapi nasihat orang lain untuk buat baik, macam mana? Diri awak ni belum betul, masih banyak melakukan kesalahan, tapi awak rajin nasihat orang lain untuk buat baik. Betul ke macam tu? Sedangkan di dalam Al-Quran, kita ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah, pamannya ayat 44. Surah Al-Baqarah ayat ke-44. Ini masalah ya, jadi kita coba pecahkan. Bagaimana jika kita rajin suruh orang lain buat baik, tegur orang lain yang buat salah, sementara kita sendiri belum buat apa yang kita suruh orang lain buat, belum meninggalkan apa yang kita suruh orang lain meninggalkannya. Ringkas kata, kita belum baik, tapi rajin suruh orang lain buat. Macam mana tuh? Apakah nanti kita tidak termasuk orang yang Allah tegur dalam surah Al-Baqarah ayat 44?
Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Atamuruna an-nas. Ada kamu nak suruh orang lain bil birri untuk buat kebaikan? Adakah awak kamu nak suruh orang lain buat baik? Watan sauna anfusakum. Walhal, sedangkan padahal kamu lupa akan diri kamu sendiri. Kata orang, cakap pandai, tegur orang lain pandai, tapi tengok diri sendiri. Bahasa mudahnya macam itulah. Wa antum tatluna kitab. Dan kamu pula pernah mengkaji, membaca Alkitab. Ujung ayat itu menakutkan. Afala ta'qilun. Tidak kamu berakal. Ada kamu tidak berakal. Tidak memfungsikan hebat Allah ini. Ini kan teguran, sekaligus celaan kepada mereka yang menyuruh orang lain buat baik, walhal dirinya sendiri tak buat. Lebih keras lagi firman Allah Subhanahu wa taala, teguran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff. Di dalam surah As-Saff, surah yang ke-61. Ayat yang kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ini tuju kepada kita semua ni. Lima taqulun. Kenapalah kamu mengatakan sesuatu mala taf'alun, apa yang kamu sendiri tak buat? Tengok teguran Allah pada orang beriman. Wahai orang beriman, kenapalah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tak buat? Kamu suruh orang lain buat, tapi kamu sendiri tak buat pun. Kamu larang orang lain untuk buat, tapi kamu sendiri langgar. Kabura maqtan indallah. Amat berat, amat besar, amat dahsyat kemurkaan, kebencian di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Kamu bercakap apa yang kamu tak buat. Kata yang tak pernah dikota. Ini Al-Quran nih. Yang dari segi zahir kita tahu dilarang keras, ditegur keras oleh Allah, mengatakan sesuatu yang kita sendiri tak buat, suruh orang lain buat baik, tapi kita sendiri tak buat pun. Itu kesimpulan zahir ayat. Dan lebih dahsyat lagi, ya mas sekalian, lebih dahsyat lagi. Dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Bukhari Muslim, muttafaq alaih, daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi SAW pernah bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat. Fayulqa finnar. Lalu lelaki ini, orang ini dicampakkan ke dalam neraka. Ma'iyadzubillah. Fatandaliku aktabu batni. Setelah dihumban dalam neraka, terkeluarlah, terburailah semua isi perutnya. Subhanallah. Semua yang dari perut terkeluar, tapi tak mati. Tak cukup itu siksanya. Fayaduru biha kama yadurul himar biraha. Lalu orang ini berpusing-pusing
Berkeliling pusing, tawaf lah. Seperti mana berfungsinya keldai yang menarik tuh pengisar tuh. Orang dahulu kan nak kisar apa-apa kan pakai keldai yang tengah pusing kan. Pusing di neraka sambil perut dia terburai keluar. Ini mesti besar dosa orang ini. Dahlah masuk neraka, ditambah lagi pula siksanya di neraka. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Lalu ahli neraka semua berkumpul. Berkumpul mendekati orang ini. Tengok apa hanya ini. Dahlah di neraka itu susah. Dia pula bertambah susah sampai perutnya, isi perutnya terburai. Ahli neraka semua kumpul dekat dengan orang ini. Fayaqulun. Lalu ahli neraka berkata, rupanya ramai ahli neraka yang kenal orang ini. Apa kata ahli neraka? Ya fulan, malaka. Hai si fulan, hai si anu, apa halnya kamu ni? Malaka. Apa halnya? Apa kamu ni? Berpusing, tersiksa sangat dengan perut seperti itu. Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah awak ini orang yang semasa di dunia dahulu yang semangat, yang rajin, yang giat amar ma'ruf nahi munkar. Bukankah awak dahulu yang rajin amar ma'ruf nahi munkar? Fayaqul bala. Orang ini kata, ya. Akulah dahulu yang rajin amar ma'ruf nahi munkar. Ahli neraka lagi pelik. Jika awak tu benarlah orang yang kami kenal di dunia dahulu, yang rajin amar ma'ruf nahi munkar, suruh orang buat baik, larang orang lain buat jahat, kenapa pula kamu yang masuk neraka? Kalau dalam bahasa mudah difahami, awak ni dahulu kan pendakwah terkenal. Awak ni kan pendakwah terkenal. Mengajak orang buat baik, melarang orang buat jahat. Sepatutnya awak tidak ada di neraka. Sepatutnya awak di surga. Sebab dahulu awak pendakwah terkenal. Neraka pun pelik, rasa pelik. Macam mana seorang pendakwah kerja amar nahi munkar boleh dihumban dalam neraka, bahkan mendapatkan siksa yang tambahan siksa yang berbeza dari neraka yang lain. Apa jawaban orang ini? Ya, betul, akulah dahulu menghabiskan umurku untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang, seru orang untuk buat baik. Malangnya qad kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Dahulu aku suruh orang lain buat yang ma'ruf, sedangkan aku sendiri tidak melakukannya. Aku suruh orang lain buat baik, tapi aku sendiri tak buat. Kata tak di kota adalah cakap tak sebuah bikin. Wa anha 'anil munkar wa atihi. Aku larang orang lain buat kemungkaran. Jangan buat itu dosa. Jangan buat itu maksiat. Jangan buat itu dosa. Tapi sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, aku pula melakukannya. Aku larang orang lain melakukan kejahatan, keburukan, aku pula melakukannya. Hadis Bukhari Muslim. Jam sekalian, sengaja saya sampai ini karena kita saat ini kita timbulkan masalah. So macam mana kita nak memahami ayat Quran ini dan hadis ini yang kesimpulannya secara mudah satu saja, ini Allah mengutuk. Allah tidak suka orang yang menyuruh orang lain buat baik sementara diri sendiri tak buat.
dia sendiri lupa akan dirinya. Sementara hadis yang sedang kita pelajari, masuk yang minggu lepas ni, Nabi bersabda jelas, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapat pahala sama dengan. Macam mana nak al-jam'u, nak combine dua hadis dengan Al-Quran? Macam bertentangan sepintas lalu. Sebab itu tadi saya katakan, mungkin kita akan ada ayat macam ni. Buat apalah. Awak sendiri buat salah, tapi nasihat orang lain untuk buat baik. Masih banyak salah, masih ini, tapi rajin pula nak nasihat orang. Kan biasa kita dengar macam itu. Ya, sekali imbas ya mas sekalian, ya. Pertanyaan masyarakat seperti itu yang kita, ya kedengarannya ada benarnya lah. Ada benar kedengarannya sepintas lo. Tidak ianya akan mengurangi rasa percaya diri, rasa ingin patuh akan nasihat yang diberikan. Kalaulah kita dinasihati orang untuk buat baik, sementara orang itu sendiri tak pernah melakukannya, kan akhirnya hilang kepercayaan. Apa percaya sama cakap orang macam tu? Cakap tak serupa bikin. Dan itu adalah langkah pasti kita tidak ada keinginan untuk mengikuti nasihatnya. Walaupun nasihatnya baik. Jadi kalau kita tak ikut, macam mana? Kalau kita tak percaya. Tapi jamaah sekalian, dalam masalah agama, jika kita ingin, kita nak menunggu diri kita bersih sebersih-bersihnya daripada dosa, sempurna sesempurna-sempurnanya, tak ada lagi cacat celah, soleh, sebetul-betul soleh, baru kita nak ajak orang lain untuk buat baik. Dan kita tidak akan ajak orang lain buat baik selagi kita sendiri belum yakin yang diri kita baik. Kalaulah itu yang kita pegangi, ya pasti tidak akan ada orang yang menyebarkan kebaikan. Pasti. Jika kita ingin menunggu diri sendiri sempurna dahulu, ya tidak ada orang yang akan menyebarkan kebaikan. Benar Al-Quran tadi memberi ancaman seperti itu. Tapi surah Al-Baqarah itu ditujukan pada ahli kitab, Yahudi Nasrani. Surah Shom ditujukan pada orang mukmin. Orang mukmin. So macam mana kita nak? Adakah tidak boleh kita mengajak orang lain, menyeru orang lain ke arah kebaikan, jika kita sendiri masih banyak dosa dan kesalahan? Apakah tidak dibenarkan, dicela oleh Allah, kita seru orang lain, tunjukkan orang pada kebenaran, sedangkan kita sendiri ya masih banyak kesalahan dan kekurangan, masih banyak dosa dan seterusnya. Baik, saya sampaikan apa yang difahami oleh ulama salaf, oleh tabi'in paling tidak. Ada seorang khalifah yang tersohor. Gaya pemerintahannya, yakni mencontohi gaya moyangnya. Nama khalifah Bani Umayyah ini nama Umar bin Abdul Aziz. Terkenal kan beliau? Sangat terkenal. Gaya pemerintahnya, gaya hidup, mewarisi gaya pemerintahan moyang dia. Umar bin Al-Khattab. Sebab dia cicit dia. Umar bin Aziz ini cicit pada Umar. Ya, kalau tak mau kata cicit, anak pada cucu Umar. Gitulah.
anak kepada cucu Umar. Atau boleh juga kita kata dia cucu kepada anak Umar. Hebat ini orang. Tak dinafikanlah keadilannya, ketegasannya, kezuhutannya, kealimannya, kewarakannya. Sangat wira'i. Umar bin Abdul Aziz, jamaah sekalian, pernah berkata, katanya luar biasa, ucapan dia pemimpin yang agung, ya pernah mengutus surat pada wakil-wakil yang berada di pelbagai daerah jajahannya, panjang lebar nasihat isi surat itu. Nah, sebagian daripada isi surat yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz diantar kepada gubernur-gubernur di seluruh negara. Sebagiannya berbunyi begini. Lau annal mar'a la ya'izu akhahu hatta yuhkima amro nafsihi. Lau annal mar'a, kalaulah sesungguhnya seseorang itu la ya'izu akhahu, tidak mau memberi nasihat kepada saudara muslimnya. Hatta yuhkima amro nafsihi, sehingga merasa dirinya telah bersih. Selagi dia belum merasa bersih, belum sempurna, dia tak nak nasihat kawan. Tunggulah bila dirinya sudah merasa sangat bersih, baru nak nasihat kawan, baru nak mengajak orang lain jadi baik. Kalaulah begitu. Wa yukmilal ladzi khuliqa lahu min ibadati rabbi, dan telah sempurnalah dirinya sebagaimana tujuan Allah menciptakannya untuk beribadah padanya. Ibadahnya telah sempurna, khudu'nya dah sempurna, imannya sempurna. Macam-macam lah, karena memang itu tujuan Allah cipta. Jikalah seorang manusia menunggu dirinya seperti itu keadaannya, idzan la tawakkalan nasul khair. Idzan la tawakkalan nasul khair. Niscayalah manusia nanti semuanya akan merasa dirinya baik. Kan itu namanya aku merasa baik. Saya tak akan inilah. Karena saya belum baik. Nanti kalau saya sudah merasa baik, kan bahaya. Orang begitu nasihati orang lain, itu benar yang baik, sifat yang baik. Tapi pada masa sama, dia merasa telah baik. Sebab itu dia berani menasihati orang lain. Itu bahaya sekali. Bahayanya apa? Merasa baik itu bahaya. Selagi belum merasa baik, belum sempurna, tak mau beri nasihat. Kan begitu, takut terkena ayat tadi. Takut terkena hadis Nabi. Artinya, nanti jika ada orang sudah berani menasihati orang lain, mana orang itu sudah yakin bahwa dirinya itu orang yang sempurna. Dan orang yang merasa dirinya sempurna, itu salah di sisi agama. Itu salah. Itu dosanya besar. Ayat Al-Quran, coba perhatikan. Terus sajalah lihat di dalam Al-Quran. Surah At-Taghabun. Coba jamaah lihat dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Sorry. Bukan surah At-Taghabun. Surah An-Najmi. Sorry. An-Najmi. Surah 53. Ayat yang ke-32. Surah 53 ayat 32. Saya baca yang paling hujung saja.
fala tuzakku anfusakum. Itu larangan Allah tuh. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Hujung ayat. Fala tuzakku, dan janganlah kamu merasakan diri kamu ini dah bersih, dah suci. Ini bukan maknanya janganlah kamu sucikan diri kamu, bukan. Jangan kamu menganggap diri kamu sudah bersih. Allahu Akbar. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, jika orang menunggu untuk jadi baik dahulu baru yakin dia sudah baik baru mau bernasihat orang lain, kesannya jamaah sekalian sangat dahsyat. Kesan yang pertama yakni idzan la tawakkalan nasul khair, jika nanti sudah ada orang memberi nasihat pada orang lain, maknanya ia sudah merasa baik. Dan itu bercanggah dengan Al-Quran. Yang kedua, jika tidak ada orang yang menegur, semua orang akan merasa dirinya baik. Orang yang tak baik pun, orang yang salah pun, pasti tidak merasa bersalah. Kerana tidak ada orang yang menegurnya. La tawakkalan nasul khair. So, madorotnya sangat besar. Semua orang telah yakin apa yang dibuatnya baik. Pokoknya tak ada orang menegur selama ini. Okey aja. Wa idzan yurfa'ul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Saat itu juga amar ma'ruf nahi munkar sudah diangkat, sudah tidak ada lagi. Aktiviti amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ada, sudah mati. Sedangkan agama Islam ini tertegak atas dasar amar ma'ruf nahi munkar. Selagi aktiviti amar ma'ruf nahi munkar ini masih berjalan, kita yakin agama Allah ini akan terpelihara. Tapi jika aktiviti amar ma'ruf nahi munkar ini sudah mati, apapun alasannya, mati karena sudah tidak ada orang peduli, ya agama matilah. Mati karena tidak ada orang berani amar ma'ruf nahi munkar karena merasa dirinya belum sempurna. Susah juga. Akhirnya semua orang, hatta yang belum baik pun merasa baik karena tak pernah ada orang menegurnya. Sementara nanti jika ada orang menegurnya, yang menegur itu pula merasa dirinya paling sempurna. Melihat orang yang tak sempurna, salah lagi. Maknanya, wa qala al-wa'idun wasa'un lillahi azza wa jalla binasihati bil ardi. Sehingga saya itu pastilah akan sedikit sekali penasihat-penasihat, orang yang tegak hari nak nasihati orang yang menasihati berusaha di jalan Allah untuk memastikan orang jadi baik, pasti tidak ada lagi. Qalla, sikit. Dan bila dah berlaku seperti itu, bagaimana keadaanmu? Syaitan pun akhirnya seronok. Fafarihas syaitan. Setan pasti gembira tengok keadaan seperti itu. Jika tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, pasti gembiralah. Iblis tepuk tangan jika amar ma'ruf nahi munkar dah mati. Sebaliknya, jika ada orang yang saling nasihat menasihati dalam kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar, syaitan pun akan menyalahkannya. Jika amar ma'ruf nahi munkar digalakkan, syaitan menyalahkannya. Syaitan menggodanya. Apa kata iblis, kata syaitan? Napalah awak ini beria sangat nak nasihati orang, nak ajak orang jadi baik, sedangkan dirimu sendiri pun belum tentu baik.
Apa gunanya kamu nasihati orang, ajak orang nak baik? Mungkin kamu pun tengok belum baik. Dia ingat orang percaya kah? Tengok, kita salah lagi. Setan menyalahkan bila kita buat amar ma'ruf nahi munkar. Bila tak buat, setan pun seronok. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Penjelasan ini diulas agak panjang lebar oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif. So kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya jamaah sekalian, syarat utama untuk menasihati orang tidak melupakan diri sendiri. Itu syaratnya. Bukan syarat menasihati orang lain, mengajak orang jadi baik, mesti dia sendiri sudah baik sempurna. Bukan. Ketika dia belum baik, bukan bermakna kita tidak dibenarkan atau kita dilarang mengajak orang lain jadi baik. Disuruh. Dengan syarat kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan kita, orang lain yang tidak baik pun kita seru untuk jadi baik. Itu syaratnya, tidak melupakan diri kita. Bukan menunggu. Jangan suruh, jangan ajak orang jadi baik jika kita belum baik. Oh, kalau itu yang kita pegang. Karena Quran kata jangan kamu baca, kenapa kamu kata satu yang kamu tak boleh buat? Akhirnya tadi, amar ma'ruf nahi munkar dah mati. Bila dah mati, tak ada yang amar ma'ruf, semua orang akan merasa baik, termasuk yang tak baik pun merasa baik. Kerana apa? Kerana tidak ada orang yang menegurnya. Tak ada orang yang menunjukkan mana yang baik. Kan bahaya. Tepuk tangan lagi setan. Bila kita amar makruf pula, sementara kita belum sempurna, setan pula menyalahkan kita. Awak ni macam mana? Awak tak takut firman Tuhan ke? Awak tak takut sabda Nabi ke? Amar makruf nahi munkar, tapi dia sendiri pun masih tengok hadis Nabi. Kita pun bingung lagi. Umar bin Aziz membernasihat, bukan begitu cara memahaminya. Menggabungkan dua hadis ini, amar ma'ruf kena ditegakkan. Syaratnya jangan lupakan diri kita. Sementara kita masih dalam proses belajar menuju kesempurnaan diri, pada masa yang sama kita juga disuruh mengajak orang lain untuk belajar. Kita masih dalam proses menjadi hamba Allah yang baik. Pada masa sama kita mengajak orang lain pun supaya jadi baik. Begitu, bukan menunggu jadi sempurna. Sebab kalau tidak, itu tadi bahaya. Iyalah, saya rasa saya belum baik. Tak apalah, mungkin seminggu lagi, sebulan lagi, oh alhamdulillah sekarang saya yakin saya akan ajak orang baik karena saya yakin saya jadi orang baik. Lah, setan tepuk tangan lagi karena sudah masuk, sudah melanggar surah An-Najmi lagi. Masya Allah. Itulah yang sekalian jawaban dia. Jadi hadis ini jangan difahami satu. Kalau difahami satu, susah nanti. Hadis Bukhari, Muslim kita fahami apa? Tadi orang di azab neraka, kita fahami berdiri sendiri. Hadis ini, macam mana kita? Kedua-dua hadis itu sahih. Nak buat yang satu, macam mana yang satunya? Nak buat yang satu, jadi kena al-jam'u. Bila ada hadis yang dari segi saya nampaknya berlawanan, maka langkah bijak yang dilakukan oleh ulama hadis, yakni dikumpulkan, combine-kan antara keduanya, lalu diambil kesimpulan. Jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Jika tidak, akhir sekali, yakni pasti ada yang nasah, pasti berlaku nasah. Ada yang nasih, ada yang mansuh. Tapi untuk mengetahui nasah masih masuk, kena tahu mana yang hadis tadi yang lebih dahulu. Hadis A ke atau hadis B. Kalau A datang lebih dahulu, B kemudian, maka B sebagai nasih dan
sebagai mansuh, dan itu tidak mudah. Tapi untuk hadis ini tidaklah di sana ada nasah, karena ulama-ulama memahami seperti itu. Jadi syaratnya tidak perlu menunggu baik. Balighu anni walau ayah. Sahabat semuanya pendakwah-pendakwah, walaupun baru memeluk agama Islam, semua pendakwah. Kenapa? Karena selagi kita masih hidup, kita belum sempurna. Sebenarnya kita masih dalam proses menuju kesempurnaan. Itu hakikatnya. Tidak ada yang sempurna. Sebenarnya semua masih dalam proses menuju kesempurnaan. Nah, ketika kita dalam proses menuju kesempurnaan itulah kita diwajibkan, disuruh, digalakkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Menunjukkan, mengajak orang yang buat baik. Nanti kita akan dapat pahala sebanyak pahala orang yang mengikuti nasihat kita. Masya Allah. Dan jika kita dah buat, kita dapat pahala sendiri. Orang lain buat, dia dapat pahala sendiri. Kita pun dapat pahala karena kita yang menunjukkannya. Begitulah agama ini mesti. Jadi, Islam ini agama yang jamaah macam itu. Tidak boleh ingin masuk surga seorang-seorang. Sebenarnya berusaha mengajak seramai yang boleh. Saudara-saudara yang lain pun masuk surga. Baik, itu hadis ini. Sekarang hadis yang berikutnya jamaah sekalian, dan ini merupakan hadis terakhir dalam bab ini. Sebab nanti bab yang seterusnya yang ke 102 itu tukar bab lagi. Masih dalam Kitabul Jami'. Tapi bab yang ke-102 nanti Kitabuz Zuhud wal Wara'. Nah, hadis yang ini hadis yang terakhir, hadis yang ke-1495. Ya. Atau mungkin ada yang ke-1380. Makanya ya nomor tak penting sangat nomor hadis. Saya bacakan hadis yang terakhir. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man ista'adzakum billah fa'idhuhu. Sesiapa saja di antara kamu yang memohon, yang minta perlindungan, maka beri dia perlindungan. Lindungi dia. Siapa saja yang daripada kamu yang memohon, meminta perlindungan kepada dengan nama Allah, lindungi dia. Wa man sa'alakum billah fa'tuhu. Dan siapa sahaja di antara kamu yang meminta kepada kamu kerana Allah, maka berikanlah permintaannya itu. Tunaikan. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dan sesiapa di antara kamu yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Balas maknanya. Balaslah olehmu kebaikannya. Wa illam tajidu, dan jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk kamu berikan balik kepada sebagai balasan kebaikannya, fad'ulah, berdoalah kamu baginya. Ingat, ini masih hadis berkait dengan akhlak. Riwayat Baihaqi, serta hadis adalah sahih.
Saya bacakan penjelasannya, maksudnya. Hendaklah setiap Muslim jika diminta perlindungan, maka ia hendaklah memberikannya. Dan apabila ada seorang meminta pada kita dengan nama Allah, maka hendaklah kita memberi apa yang diminta. Dan sesiapa yang menerima kebaikan, pemberian daripada orang lain, hendaklah ia membalas, berusaha untuk membalas kebaikannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia berdoa, mendoakan kepada yang diberikan, yang berikan hadiah itu. Jemaah sekalian, ini kaitan dengan albir, kaitan dengan as-silah. Kaitan dengan as-silah. Baik, dari segi hadis sudah sangat jelas maksudnya. Sekarang mari kita uraikan, mari kita pelajari sama. Al-Islamu dinul khuluq. Saya sebutkan poin-poinnya saja. Islam itu adalah agama akhlak. Saya ulangi. Islam adalah agama budi pekerti, akhlak. Waqad bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyutammima salihal akhlaq wa makarimaha. Ini saya baca sarahnya dahulu. Dan adalah sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah menjadi utusannya semata-mata untuk menyempurnakan kebaikan budi pekerti dan kemuliaannya. Waqad hassa Rasul sallallahu alaihi wasallam ala kulli khuluqin thayyib. Nabi amat menggalakkan kepada umatnya untuk mempunyai akhlak yang mulia. Kal musa'ada, seperti saling tolong menolong, wal badli wal atta, ya saling memberi dan menerima pemberian, wasyukril ma'ruf, paling tidak mengucapkan kesyukuran, ucap terima kasih kepada orang yang berbuat baik pada kita, itu minimum. Yang dalam hadis tadi, yakni berdoa itulah. Berdoa itu. Baik. Di dalam hadis yang lain, saya ingin bacakan hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis daripada Abi Musa Al-Asy'ari. Hadisnya hasan. Mal'unun man sa'ala biwajhillah. Dilaknat oleh Allah sesiapa yang meminta sesuatu pada orang lain dengan nama Allah. Menggunakan nama Allah untuk meminta pada orang lain. Meyakinkan pada yang diminta supaya ia memberinya. Supaya yang diminta itu, orang yang dia minta itu merasa berdosa bila tidak memberinya. Kenapa? Karena yang memintanya menggunakan nama Allah. Bersumpah nama Allah. Billah. Allah laknat dia. Mal'unun man su'ila biwajhillah tumamana sa'ilahu. Dikutuk juga, dilaknat juga orang yang diminta. Semata-mata karena Allah, tetapi dia tidak mau memberikan. Tidak memberinya. Yang pertama tadi, dilaknat orang yang meminta dengan menggunakan nama Allah. A minta sesuatu pada B. Karena dia mau sangat B nanti memberikan apa yang diminta, A menyebut nama Allah. Dengan nama Allah, aku bersumpah nama Allah, billah, aku ini betul-betul susah nak minta sesuatu. Itulah maksudnya. Jadi bila A menggunakan nama Allah pada B, A dilaknat. Yang kedua dibalik.
Dilaknat orang yang diminta dengan nama Allah tapi dia tidak memberikannya. Minta pada B dengan nama Allah, B pula tak bagi. B dilaknat. Malam yas'al hajran. Selagi dia tidak meminta sesuatu yang dilarang. So macam mana ini nak combine-kan? Hadis yang sedang kita pelajari, Nabi bersabda, "Man ista'adzakum billah fa'idhu." Siapa sahaja yang minta pertolongan, perlindungan kepada kamu dengan nama Allah, lindungi dia. Siapa sahaja yang meminta sesuatu kepada kamu dengan nama Allah, berikan permintaannya. Ini hadis yang kita pelajari ini. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, terlaknat, dilaknat orang yang minta dengan nama Allah. Mana tu? Mal'un. Hal itu dilaknatlah. Man sala biwajhillah. Mal'un man su'ila biwajhillah. Dilaknat orang yang diminta dengan nama Allah. Kan dari segi zahir berlawanan. Ya, kedua hadis yang boleh dipanggil hadis yang subut. Subut. Walaupun qad yusubut, yang itu atau walaupun dhan yusubut. Tapi kan seakan berlawanan. Macam mana nak mengumpulkannya ini? Jamaah sekalian, begini. Yukrahul lil insani ayas'ala biwajhillah ghairal jannah. Wa yukrahu man'u man sa'ala billahi wa tasma bihi. Li hadisin. Tidak disukai bagi seseorang meminta sesuatu dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Selain sesuatu yang diminta itu, yakni kebaikan akhirat. Contoh, orang tanya agama, orang ingin tahu mana jalan yang betul, orang ingin tahu mana tempat belajar karena dia ingin belajar. Demi Allah Tuhan, saya ini tak tahu apa-apa Tuhan. Dengan nama Allah saya mintalah, tanya pada Tuhan mana agak-agak ya saya boleh belajar Tuhan. Saya ingin baca Quran Tuhan, tapi maksudnya saya tak ada Quran. Dengan nama Allah, saya minta Tuhan bagi saya Quran. Katalah ada orang minta sesuatu pada kita dan dia menyebut dengan nama Allah Tuhan. Bagilah saya Quran. Saya ingin baca Quran, tapi saya tak ada Quran. Inilah yang dimaksud hadis ini. Kalau kita tidak memberikan pertolongan, tidak bagi Quran pada orang ini, wah dia sudah menyebut nama Allah tu, memintanya kerana Allah. Ini yang Nabi kata, dilaknat. Siapa dilaknat? Kita yang dilaknat. Kita yang kena laknat. Sebab Nabi kata, bila ada orang minta sesuatu pada kamu, tolong. Ada orang dianiaya oleh orang lain. Ya, mungkin ada orang jahat nak ragut dia sempat lari, ya. Dia tak mampu melawannya, lalu minta pertolongan pada kita. Kita pula sebenarnya mampu menolongnya, malah mungkin Tuhan tolonglah, Encik, tolong telefonkan polis. Saya tak ada handphone, saya dikejar orang jahat. Saya minta pertolongan kerana Allah. Saya dikejar-kejar orang jahat dan saya tak tahu nak belum ke mana. Saya nak call polis, tak ada telefon. Encik ada pun boleh tak telefon saya? Kita wajib hukumnya kabulkan permintaannya. Karena ia berkaitan keselamatan dirinya, keselamatan nyawa dia, keselamatan agamanya, keselamatan nyawanya. Ingat ya, apalagi mintanya sudah billah. Saya minta tolong dengan nama Allah, Cik. Dengan nama Allah. Nih, jika yang itu ya, itu yang dimaksudkan. Hanya saja jamaah sekalian, ini. Bagaimana jika orang itu tipu? Dia sebetulnya
Dia tidak susah. Tapi pandailah bergelagak susah, lalu minta bantuan pada kita, dituliskan gini. Kita pun Masya Allah, karena kepintaran, kepitahannya bercakap, kita pun percaya pada apa yang disampaikan. Penampilannya pun macam orang sah. Lagi pula saksi menyebut Allah dengan nama Allah, dengan nama Allah, kerana Allah saya minta ni, kalau tidak memang saya takkan minta. Kita pun bagilah dia. Bagilah dia. Ada kita berdosa walaupun kita tertipu? Ya tidaklah, kita yang tertipu tak berdosa. Dia yang berdosa, itu yang Nabi kata, mal'unun man sa'ala biwajhillah. Telaknat orang yang meminta kerana Allah, wahai dia menipu. Dilaknat, hukumnya dosa besar. Kenapa dia sanggup menggunakan nama Allah? Ya pastilah Tuhan meyakinkan kita supaya kita percaya, supaya kita mengabulkan pertolongannya. Ini yang apa namanya? Yang dimaksudkan. Sebab apa jamaah sekalian? Begini ya. Ada satu kisah nih. Sebab orang Muslim ni gimana ya istilahnya? Man khoda'ana billah in khoda'na lahu. Ada satu ungkapan daripada Ibnu Umar. Ini mungkin agak perlu kita fahami hati-hati ya. Kisahnya begini. Orang mukmin yang begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keyakinannya pada Allah ini sangat kuat, mungkin nanti akan terpedaya karena keyakinannya pada Allah itu. Terpedaya oleh orang lain. Jika orang itu menyalahgunakan nama Allah. Orang itu bersumpah dengan nama Allah. Wahai dia bohong. Dia membawa nama Allah. Sedangkan kita ini sangat yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita akan tertipu. Boleh jadi akan tertipu. Katakanlah pokoknya ya. Kita sangat hormat kepada seseorang, katalah. Sangat-sangat hormat pada seseorang. Karena orang itu sangat baik, kenal kita, baik pada kita, dan kita sangat hormati, kita sangat sayangi. Kita sangat sayangi. Tiba-tiba orang itu saja nak kenakan kita lah, nak tipu kita. Kawan, itu Pak Haji itu panggil awak sekarang lah, nak suruh jumpa, dia nak jumpa awak sekarang. Iya, pasti kita tidak akan meragukan sikit pun. Walaupun orang itu berbohong pada kita. Bukan karena kita meyakini, kita terlalu yakin akan ucapannya. Karena kita terlalu yakin, mana mungkin orang bercakap bohong dengan membawa nama orang yang kita paling hormati. Orang yang Tuan Haji itu, yang sangat menyayangi kamu, yang itu sekarang sedang panggil awak. Awak suruh cepat jumpa. Ya mana mungkinlah kita mendustakan. Ini pernah berlaku ya mas sekalian. Lihat ya. Kisahnya dalam surah Al-A'raf. Mungkin agak perlu sedikit kita kaji ya. Surah Al-Baqarah Al-A'raf ayat 21. Saya hendak menjelaskan keratan hadis yang mula-mula tadi. Man ista'adzakum billah fa'idhu. Man sa'alakum billah fa'tu. Bila ada orang minta pertolongan pada kamu dengan membawa nama Allah, lindungi dia, berikan dia, kabulkan. Siapa yang minta sesuatu pada kamu dengan membawa nama Allah, dengan billahi, dengan Allah, kamu kena bagi. Dan mungkin kita tertipu. Mungkin kita tertipu sebab orang itu tahu, kawan ini nampaknya bila sebut nama Allah aja pasti dia akan tolong. Kalau begitu saya minta dia dengan nama Allah. Tertipu mungkin. Ini bukan karena kita terlalu yakin betul bahwa orang itu jujur.
Ini karena kita begitu hormat, takzim, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila nama Allah sudah dibawa, oh, turun kita. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-21. Coba. Nanti saya bacakan ya tafsirnya. Kisah Adam, pasangannya, dan iblis semasa di surga. Allah berfirman menceritakan ucapan iblis kepada Adam. Ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Perhatikan betul-betul. Wa qasamahuma, dan dia iblis bersumpah. Qasam itu bersumpah dengan nama Allah pula tuh. Qasam itu bersumpah dengan nama Allah maksudnya. Dan kita yakin yang dia betul sebab qasama. Kalau sumpah yang tak betul itu halafa bahasa Arabnya. Halafa itu sumpah yang akan dilanggar lah, yang bohong lah. Kalau sumpah itu betul, gunakan qasama. Jadi mana dia sumpah dengan nama Allah. Iblis bersumpah dengan nama Allah di hadapan Adam dan pasangannya. Ini sesungguhnya aku, lakuma bagi kamu berdua wahai iblis dan Hawa, laminan nasihin. Sungguh bersikap jujur, ikhlas, tak ada niat yang tak baik. Itu namanya nasoha. Nasoha itu maknanya bersih. Nasihat. Bahasa Arab nasihat, tapi sebenarnya nasoha itu maknanya bersih. Tak ada niat yang tak baik. Aku suruh kamu, tunjukkan kamu atas pokok ini, aku suruh kamu makan merasainya. Ini ikhlas, aku bersumpah wallah, wallah. Allah telah halalkan dah, Iblis. Allah dah halalkan sekarang. Aku bersumpah dengan nama Allah. Allah dah halalkan dah. Kamu boleh makan dah. Tengok. Iblis bersumpah dengan Allah kepada Adam untuk makan Adam. Akhirnya Adam pun percaya. Percaya ini bukan mana iblis ini makhluk yang benar. Karena iblis membawa nama Allah itu. Karena takzimnya Adam kepada Allah sehingga terpedaya. Bak kata orang ya Masian, orang kalau terlalu yakin jujur kan mudah dikena tipu. Tapi ini Adam karena sangat takzim agung pada Allah. Contohnya begini, ulasan Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, apa kata Ibnu Katsir? Ai halafa lahuma billah. Iblis bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah Adam, tengok sudah membawa nama Allah. Demi Allah wahai Adam, billah wallahi tallahi. Wallahi wa tallahi wa billahi. Ini lakuma minan nasihin. Jadi apa namanya? Adam pun terpedaya lah. Ikuti. Ini karena takzimnya. Takzim kepada Allah. Ibarat tadilah kita diberitahu kawan, itu Pak Haji yang sangat baik dengan kamu tu, sangat panggil kamu tu. Kita pun, iyalah, kita cepat-cepatlah karena yang panggil. Jadi keyakinan kita, takzim kita kepada takzim Adam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak berfikir panjang, betul ke iblis ni, betul ke bohong. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Itu yang menyebabkan Adam yakin. Akhirnya Adam pun hatta khoda'ahuma, sehingga iblis berjaya memperdayakan Adam. Wa qad yukhda'ul mu'min billah. Kata Ibnu Katsir. Seringkali orang mukmin ini terpedaya
tertipu dengan nama Allah. Maksud tipu dengan nama Allah, yakni jika orang itu menggunakan nama Allah, membawa-bawa nama Allah, membawa-bawa firman Allah, orang mukmin yang takut Allah mudah kena tipu. Ini bahayanya. Bahayanya jika Al-Quran disalahgunakan. Nama Allah disalahgunakan untuk memperdaya orang lain. Banyak kan orang kena tipu. Ikut aja sebab macam mana? Ya tak percaya, saya tak, ya inilah memang saya macam tak syak langsung yang dia itu penipu sebab dia baca Quran. Tengok. Dia keluarkan dalil. Dia keluarkan dalil, bicara surah masyaallah, istighfarnya memanjang. Tak adalah muka penipu. Tak ada muka penipu. Saya yakin sungguh. Apalagi selalu sebut astagfirullah, sebut bismillah, sebut baca ayat Quran. Ayat Quran pula diterjemahkan, saya faham. Rupanya menipu. Tengok. Orang mukmin ini kata Ibnu Katsir. Qad yahdhu mu'min billah. Seringkali orang mukmin terpedaya oleh orang yang menggunakan nama Allah. Kerana keyakinan yang kuat orang mukmin kepada Allah. So, bagi orang mukmin yang betul-betul yakin pada Allah, tak terlintas dalam fikiran dia, manalah ada orang sanggup membawa nama Allah untuk menipu. Itu tak terlintas dalam fikiran orang mukmin tu. Sama sekali tak terlintas. Faqala, bahkan iblis berkata, inni khuliqtu qablakuma. Kamu masih tak percaya, Adam? Aku ini makhluk yang Allah cipta sebelum kamu. Jauh sebelum kamu lahir. Aku sudah ada. Fattabi'ani usikuma. Kamu masih dengar cakap aku, ikut aku. Aku boleh tunjuk kamu yang benar. Demi Allah, dan demi Allah. Tengok. Dia bersuara demi Allah. Sehingga popular ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man khada'ana billah in khada'na lahu. Sesiapa yang terpedaya dapat diberikan oleh orang lain karena menggunakan nama Allah, ya pasti kita akan terpedaya karenanya. Pasti kita terpedaya karenanya. Nah ini, jadi kalau kita, orang itu meminta sesuatu pada kita, tapi sebenarnya tidak jujur, tapi kita yakin kejujurannya karena dia membawa-bawa nama Allah, ya yang dosa dia lah. Bukan kita yang tertipu. Orang yang tertipu kan tidak berdosa. Bahkan orang tertipu kan statusnya teraniaya. Bila teraniaya maknanya, Masya Allah, peluang untuk dapat kemakbulan doa sangat besar. Ya itu sajalah yang perlu kita fikir begitu saat itu. Saya sedang kena tipu. Maknanya saya teraniaya. Bila saya sedang teraniaya sekarang, maknanya peluang untuk mendapatkan kemakbulan doa sangat besar. Sebab doa orang teraniaya tidak ada hijab antara orang itu dengan Allah. Coba berfikir begitu saja. Walaupun lain kali mungkin kita akan berhati-hati. Oh, nampaknya kita tak boleh percaya lain kali ini. Walaupun nanti dengan baca Quran. Ini bahayanya juga pula kan. Bagaimana kalau orang itu betul-betul dia jujur. Dengan baca Qurannya betul, dengan sumpahnya betul. Akhirnya kita tidak percaya kerana bila pernah terkena orang yang membawa-bawa nama Allah, membawa baca ayat Quran, tapi menipu kita. Inilah susahnya hidup di akhir zaman. Susahnya hidup di akhir zaman gitu. Itu bahaya bila Al-Quran ini berada di tangan orang fasik. Bahaya. Orang fasik baca Al-Quran. Ya. Orang munafik baca Al-Quran. Ya. Orang mukmin baca Al-Quran. Quran yang dibaca bunyi sama, makhraj sama. Bahkan kalau suruh menerjemahkannya pun terjemahnya sama. Tapi nanti mereka bertiga ini, mukmin, fasik, munafik ini pasti menggunakannya untuk tujuan yang berbeza. Mukmin tujuannya untuk menyebabkan orang lain jadi baik.
Si munafik, si fasik tentu lain malam. So, macam mana kita tak meyakini? Nah, bagi kita kan susah. Macam mana kita tak yakin pada orang itu? Dia sudah membawa-bawa nama Allah. Sudah menggunakan ayat Al-Quran. Macam mana saya tak yakin? Kalau tak yakin, takkan saya berdosa karena dia macam tak percaya dengan firman Allah yang dia baca. Inilah fitnah akhir zaman. Tapi berbalik pada hadis ini, bila orang itu sudah sumpah, sudah menggunakan nama Allah, minta kita sesuatu pada kita, dan menggunakan nama Allah, kita wajib memberikannya. Adapun jika ternyata ia bohong, ya dia yang berdosa, kita tidak berdosa sekali. Lebih-lebih lagi jika sesuatu yang diminta olehnya pada kita, pelindungan, keselamatan dirinya karena nyawanya terancam, nak kena ragut lah, kena apalah, kena inilah, minta pertolongan teraniaya, itu wajib kita tolong. Wajib kita tolong. Cik, kami datang di sana minta tolong pada Encik lah. Encik ada banyak pengalaman. Saya tertipu, Cik, oleh orang itu. Saya nak miaga dengan dia. Rupanya dia tipu saya. Cik, gini-gini, Cik. Dan saya yakinlah Encik banyak pengalaman dalam dunia perniagaan ni, boleh bantu saya, Cik. Demi Allah, Cik, dengan nama Allah saya minta pertolongan. Inilah yang Nabi kata, kita mesti tolong dia. Kita mesti tolong dia. Jangan pula, saya tak nak campur, saya nak tak campur. Oh, tidak boleh. Nanti silaturahim kita gagal di sini. Silaturahim kita menjadi gagal. Jadi Adam alaihissalam waktu itu terpedaya karena, dan ini pernah juga ya mas sekalian, Ibnu Umar yang saya katakan pernah terkena nih. Sisinya begini. Karena Ibnu Umar adalah Ibnu Umar, idza stadda ajabuhu min malihi qarrabahu li rabbih. Adalah Umar bin Khattab apabila sangat takjub, kagum lah maksudnya, sebab hartanya, maka Umar akan segera mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Jika Umar rasa takjub dengan kekayaannya, karena kalau ini diikuti bahaya, nanti orang akan tenggelam dengan kubudunya, ia akan segera ditinggalkannya, terus mendekat kepada Allah, dipalingkan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana raqiquhu qad arafu dzalika minhu. Dan salah seorang hamba abdinya ini kenal sangat sifat akhlak tuannya, dan ini Abdullah kenal sangat. Oh, tuan saya Abdullah bin Umar ni bila rasa-rasa nak nak terpesona dengan kekayaannya, cepat-cepat ditinggal kekayaannya, macam tak peduli, kemudian terus menyembah Allah, tinggalkan ibadah. Ibnu memang tak boleh. Hatinya tak rela dipalingkan daripada mengingati Allah. Jadi sifat yang seperti ini dikenal pasti oleh salah seorang hamba abdinya. Raqiq itu hamba abdi lah. Farubama samara ahaduhum fayazimal masjid. Lalu si Raqiq ini ibadah rajin-rajin. Solatnya rajin, ibadah rajin lah, dikirnya rajin ke masjid awal. Begitulah. Rajin. Memang sengaja ia tingkatkan ibadahnya, sengaja ia tingkatkan amal baiknya. Dia ada kesengajaan itu. Karena Ibnu Umar orang yang sangat kagum sekaligus mencintai pada orang yang dekat dengan Allah. Orang yang kuat ibadahnya. Fa'idha ra'ahu Ibnu Umar, maka apabila Ibnu Umar melihat hambanya ni, hambaku ni tiba-tiba rajin ibadah. Kusuk, solatnya lama pula. Wiridnya panjang. Zikir kuat. Meningkat sangatlah. Ketara sangat peningkatan amal ibadahnya. Timbullah dalam hati Ibnu Umar rasa sayang kepada hamba abdinya. Memang Ibnu Umar tak pernah memarahi hamba abdinya.
Tapi bila melihat hamba-Nya ini menonjol, meningkat amal ibadahnya, hatinya makin sayang, makin sayang, makin sayang, makin sayang begitu. Melihat keadaan yang baik itu, a'taqahu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Karena umat terus sayang, tak apalah. Kalau begitu, mulai hari ini aku merdekakan engkau. Engkau merdeka, engkau bebas. Status hamba pada yang melekat pada dirimu, aku tanggalkan. Sekarang kamu jadi orang yang merdeka. Dimerdekakan, tak perlu menebus dirinya satu sen pun. Umar tak akan jual pada orang lain. Kenapa Umar merdekakan? Karena Umar sangat mencintai kepada orang yang kuat ibadah. Dan tengok hambanya ini kuat ibadah. Kan ibadah mesti karena Allah kan. Tengok khusyuk. Ini lillah ni. Dia tak minta dimerdekakan. Tapi dia tunjukkan sifat rajinnya. Sebab dia tahu kelemahan. Kalau dikatakan kelemahan lah. Kalau dikatakan kelemahan. Tapi sebenarnya kelebihan ya. Ibnu Umar, dia cukup sayang pada orang yang kuat beribadah. Setelah hamba-Nya dimerdekakan, fayaqul lau ashabu, ada sahabat Ibnu Umar yang menegur. Ada kawan lain yang menegur. Ya Aba Abdurrahman. Ya Abdurrahman, wahai ayah kepada Abdurrahman. Dia punya anak namanya Abdurrahman. Dia sendiri punya nama Abdullah, bapaknya Umar. Dia namanya Abdullah, bapaknya Umar bin Khattab. Dia punya anak namanya Abdurrahman bin Abdullah. Jadi kalau orang nak panggil Ibnu Umar, nak panggil Umar, ya benar Umar pun boleh. Wahai anak Umar, boleh juga. Wahai anak si Umar, wahai namanya Abdullah. Karena dia sudah punya anak nama Abdurrahman, ada orang panggil, ya Aba Abdurrahman, wahai ayah Abdurrahman. Macam itulah orang Arab. Jangan dipanggil dengan nama itu jarang. Nama Abdullah selalu dipanggil, ya Abdullah kan gitu. Tapi tak. Sama dipanggil bapaknya atau dipanggil dengan nama anaknya. Ya Abdullah, ya Ibnu Umar, atau ya Aba Abdurrahman. Wahai ayah Abdurrahman, wallahi ma hum illa ayahnauka. Kata kawannya, demi Allah, wahai Ibnu Umar, hambamu yang rajin ibadah, kuat ibadah, sehingga kamu mengkaguminya dan sekarang kamu sudah merdekainya itu, dia tak niat apa-apa kecuali ingin memperdayakan kamu. Dia tahu kamu orang sangat sayang pada orang kuat ibadah. Sebab itulah dia rajin ibadah supaya engkau membedakan dia. Mana engkau sudah tertipu. Dia niatnya bukan karena Allah. Kami kenal pura-pura dia. Dia pura-pura. Sebab bila engkau tak nampak, Ibnu Umar, dia tak buat macam tu. Dia rajin ibadah tu depan kamu. Supaya kamu kagum. Bila kamu kagum, kamu sayang, kamu akan memberikan. Sekarang terbukti. Kamu dah memberikan dia. Macam mana? Ibnu Umar akhirnya memberikan ucapan yang terkenal yang saya bacakan tadi lah. Yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu. Man khoda'ana billah, in khoda'na lahu. Ya. Sesiapa sahaja yang memperdayakan kami dengan nama Allah, kan orang tadi pura-pura ibadah karena Allah. Wahatu memperdayakan itu supaya dia dimerdekakan. Tak payah pakai tebusan. In khoda'na lahu. Ya. Kalau itu kami pun pasti terpedaya. Tengok. Orang mukmin boleh terpedaya oleh orang lain jika orang itu menggunakan nama Allah. Itu betul. Ini kerana tadi. Tapi cantiknya, pertama, Ibnu Umar, yakni dalam hal ini, terpedaya, tertipu. Tertipu, teraniaya. Okey. Mana orang teraniaya tidak berdosa, bahkan dapat pahala. Orang teraniaya kan boleh menutup pahala nanti. Yang kedua, dia dapat pahala. Pahala mana? Pahala dia sangat mencintai pada orang yang kuat ibadah. Sama yang kuat ibadah itu pura-pura atau betul-betul itu cinta dia. Itulah hebatnya sahabat ni. Mudah kagum kepada orang yang berbuat baik, kuat ibadah, walaupun mungkin dia hanya pura-pura ada niat lain. Itu soal dia. Tapi bagi Ibnu Umar, yang pasti saya sangat sayang pada orang yang kuat ibadah. Ikhlas atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Itu ibadah. Orang mencintai
Allah dan juga mencintai orang yang cinta Allah. Itu kan pahala. Dia sangat mencintai Allah dan juga sangat mencintai orang yang mencintai Allah. Walaupun orang mencintai Allah itu mungkin pura-pura. Itu soal lain, soal dia. Sementara dia terpedaya, tertipu. Itulah iman para sahabat itu. Iman para sahabat. Sebab itu Nabi kata, bila ada orang jumpa kamu, minta pertolongan pada kamu, dengan nama Allah, kamu kena tolong. Lalu kita tanya, ya Rasulullah, macam mana kalau dia tipu? Kalau dia tipu, dia yang terlaknat. Tapi awak kena tolong juga. Oh iya juga ya. Inilah Islam. Nah, ini dikatakan susah tak susah tuh adab yang seperti inilah. Nah, ada yang seperti ini. Itu Ibnu Umar. Ada tuh dalam Ibnu Katsir ada, dalam kitab apa namanya Al-Qasas Az-Zamakhsyari ada. Dijadikan anau kana idza ra'a fi abdin min abidihi ta'atun. Apabila Ibnu Umar ini melihat salah seorang hamba abdanya kuat beribadah, wa husni salatihi wa salatin, dan sangat baik ibadah salatnya, a'taqahu, dia akan merdekakan. Tak payah minta, tak payah tebusan. Asal orang itu rajin ibadah karena sangat mencintai Allah dan sangat mencintai orang yang cinta Allah. Ini oleh kerana terlalu amat sangat cinta Ibnu Umar terhadap orang yang kuat ibadah. Walaupun mungkin yang kuat ibadah itu hanya pura-pura, itu cerita lain. Wa kana abidu yaf'aluna dzalik talabal id'i. Ini dimanfaatkan, ya. Ambil peluang lah. Hamba abdi ambil peluang, senang majikan aku rupanya. Saya tahu macam mana memperdayakannya. Cara menipu dia dengan buat baik, pura-pura jadi hamba yang baik. Akhirnya dimerdekakan. Dimerdekakan. Masya Allah. Itu dia ya, apa namanya, menolong. Jika bukan nama Allah. Nama Allah. Kita wajib tolong. Sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi yang diminta itu, serta diminta itu mungkin melihat keselamatan diri, keselamatan agamanya. Dia ingin jadi orang baik, tapi tak tahu jalannya. Ya tunjukkan jalannya. Jangan dia tanda. Saya tak nak campur, tak campur. Oh jangan. Dia ingin apa namanya belajar, ingin baca Quran, tapi tak ada Quran. Ya bagilah apa dia minta. Dia ingin tahu agama, tapi tak nak baca buku, nak beli buku mahal, tak mampu. Kita pula ada bukunya, bagi saja. Jangan you cari sendirilah. Macam nak cari dia tak mampu. Inilah pahalanya sangat besar, sangat besar. Walaupun mungkin buku yang ada di tangan kita itu kita belum habis membacanya. Tapi karena ada orang yang nak sangat, sedangkan dia tak mampu membelinya, kita doakan. Dia mungkin sudah khatam, kita barulah muka surat pertama kita baca. Tak ada masalah. Kita akan dapat pahala sebanyak pahala dia. Hanya Allah yang bagi Nabi amaran kepada kita yang diminta, kepada mereka yang meminta. Dalam hal menggunakan nama Allah, membawa nama Allah, Nabi bersabda, mal'un man sa'ala wajillah. Dilaknat seseorang yang meminta-minta dengan membawa nama Allah. Tapi dalam perkara yang menipu tadilah. Mal'un juga, dilaknat juga, man su'ila. Sesiapa yang diminta biwajillah karena nama Allah, tapi dia tidak memberinya. Karena dalam agama kita ini, jamaah sekalian, ya, tidak semua orang dibenarkan meminta-minta. Gitu ya. Tidak semua orang dibenarkan meminta-minta. Dalam hadis riwayat Muslim daripada Ubaisah bin Maharik Al-Hilali, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin thalathah. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Tak halal maknanya haram. Tak boleh lah.
kecuali bagi salah seorang daripada 3 jenis orang. Artinya, yang dibenarkan meminta-minta dalam agama Islam ini hanya 3 golongan manusia. 3 golongan itu, yang pertamanya yakni rajulun tahammala hamalatan fahamalat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Ada seseorang yang sedang menanggung bebanan yang sangat berat. Orang menanggung beban yang sangat berat. Kemudian dia minta tolong pada kita. Ya bolehlah. Kita kena tolong dia. Kita kena tolong dia. Wa rajulun asabahu jaihah. Ihtajat malahu fa'ulat lahul masalah hatta yuwaki wa man'is. Orang yang ditimpa musibah. Orang yang ditimpa musibah. Yang pertama, seorang yang menanggung yang berat, maka ia dibolehkan meminta-minta hingga dapat meringankan bebanannya. Meringankan bebanannya. Ya mungkin miskin, karena fakir, dan lain sebagainya lah. Kamu kemiskinannya, keuzurannya, karena penyakit yang dideritanya. Bukan karena malas bekerja, tapi karena penyakitnya. Lalu minta bantuan, sila. Boleh. Itu tamu yang berat. Atau rajulun asabahu jaihah istajab malahu. Fahalat lahul mas'alah hatta yusibah qiyaman ais. Atau yang kedua, orang yang tertimpa musibah. Kebakaran, banjir, tanah runtuh, tsunami, gempa bumi katalah. Habis rumahnya hancur, rata dengan tanah. Karena gempa bumi. Sapu bersih oleh tsunami. Sekelip mata jadi jatuh papa ke tanah. Jadi papa ke tanah. Lalu dia minta-minta, boleh, harus. Wah, minggu lepas dia kaya. Semalam masih kaya, hari ini habis. Karena bencana. Nah, Allah musibah yang boleh. Atau minta maaf, ya mungkinlah dirompak oleh orang licin hartanya dalam rumah. Dibakar pula rumahnya. Subhanallah. Dan yang ketiga, rajulun asabatu faqah hatta yakula salatu min dhabil hijam min qali laqad asabat fulan faqah. Fahamlat lahul masalah hatta yusibah tamaman na'ish. Yang ketiga, yakni seorang yang sangat-sangat miskin. Sehingga ada 3 orang bijaksana dari kaumnya mengatakan si fulan benar-benar miskin. Orang yang miskin dan disaksikan oleh 3 orang yang adil. Ya betul dia miskin. Kata ya betul dia itu miskin. B kata betul. Si kata iya, saya mengakui dia memang orang yang susah. Yang susah. Maka diperbolehkan ia meminta-minta sehingga mendapatkan kehidupan yang layak, yang sesuai. Itu dibenarkan. Itu mereka betul-betul miskin. Fama siwahunna minal mas'alah ya Khubaisah suhtun. Kata Nabi, wahai Khubaisah, adapun selain 3 orang itu, maka hukum meminta-minta adalah tak dibenarkan, dilarang. Yang memakannya berarti ia juga makan dari benda yang haram. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Termasuk yang pertama itu katakanlah yang sekalian, ya orang nak bayar fidyah tak mampu, orang yang bayar kifarat boleh minta. Dia ada dosa tertentu, cara menebus dosanya mesti membawa kifarat. Kifaratnya apa? Membagi makanan 60 fakir miskin. Macam mana? Dia sendiri pun miskin. Nah, orang sini bolehlah minta bantuan pada orang lain. Bantuan pada orang lain. Jadi hakikatnya minta itu tidak digalakkan. Ada hanya orang tertentu yang dibenarkan. Walaupun begitu, jika ada orang minta tolong pada kita dengan membawa-bawa nama Allah, kita mesti tolong dia. Kita mesti tunaikan hajatnya.
Dan jika sekiranya ia menipu walaupun sudah bersumpah dengan Allah, dia yang berdosa, dia yang dilaknat. Kemudian bila ada orang betul-betul susah minta pertolongan kepada kita, dia betul-betul susah, boleh meminta pertolongan kita. Dan dia pun menyebut nama Allah, dengan nama Allah, cik, saya bersumpah saya memang susah. Kita pula tak menolong, kita pula yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab dalam bermasyarakat. Adab dalam bermasyarakat. Tapi itu tadi yang saya katakan, tidak mudah untuk melaksanakan dalam dunia hari ini, sebab kadang-kadang ada orang yang menyalahgunakan itu. Tapi kita tak perlu khawatir. Jika sekiranya kita terpedaya pun, bukan kita yang berdosa, sebenarnya dia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, nampaknya hanya itu saja yang saya sampaikan untuk hadis ini. Ya, yang belakang itu belum, bagian belakang itu insya-Allah dalam kesempatan yang lain. Contoh yang belakang itu agak panjang juga penjelasannya ya, yakni hukum membalas pemberian. Itu mustahil sekali sebab hidup ya kita kan saling memerlukan. Kadang kita menerima, kadang kita memberi. Bagaimana sikap kita bila kita sedang memberi, ketika memberi, dan bagaimana sikap kita jika kita sedang menerima pemberian. Ini diatur oleh Islam. Jangan anggap perkara yang remeh. Bagaimana sikap kita, apa yang patut ada dalam hati dan diri kita bila kita berjaya menolong orang. Dan bagaimana pula sikap kita sepatutnya ketika kita dapat pertolongan, bantuan dari orang lain. Itu Islam mengatur. Sebab kalau tidak, nanti sia-sia. Yang menolong sia-sia, yang ditolong pun sia-sia. Rugi dunia rugi, akhirat rugi. Sebab itu Islam amat ambil berat sehingga memberikan panduan yang jelas dan tegas. Imam oleh hadis Nabi ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Ya masilan, itu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lain kesempatan insyaallah boleh bertemu semula diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan bacaan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.